Semenjak Mas Bonang ada di sel tikus, Bagong itu kan punya anak buah, dan Mas mungkin inget salah satu anak buah Bagong yang pernah dihajar habis-habisan sama Mas tuh, yang menjadikan Mas masuk ke sel tikus. Nah, setelah anak buah Bagong yang dihajar Mas itu keluar dari ruang medis, dia ngalamin kayak hal-hal yang di luar nalar, Mas. Itu samping-sampingan selnya, mungkin hanya berjarak beberapa sel gitu loh darinya, jadi hanya kelihatan pagernya doang atau jerujinya doang. Nah, nggak selang beberapa menit ya, mungkin hanya beberapa detik saja, tiba-tiba Mas Bonang ngedenger suara teriakan orang minta tolong dari sel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, gimana kabarnya? Sehat? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Dan balik lagi nih, bareng saya di sini Muhammad Reza Maulana yang akan membawakan sederet kisah mistis yang tentunya dapat membuat bulu kuduk Anda semua berdiri. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah kisah nyata. Kisah ini dikirim langsung oleh seorang pria, yaitu Mas Bonang. Mas Bonang itu merupakan seorang mantan narapidana. Dia pernah masuk ke dalam sel dengan kasus narkoba atau penyalahgunaan narkoba. Dia masuk ke dalam penjara selama 4 tahun lamanya. Dan pastinya kalian sudah penasaran dengan kisah yang akan saya bawakan ini. Tak usah berlama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Seperti apa yang saya katakan sebelumnya dulu, bahwa Mas Bonang ini merupakan seorang mantan narapidana. Nah, Mas Bonang itu ditangkap oleh pihak kepolisian lantaran kasus penyalahgunaan narkoba. Dan ia dijatuhi hukuman selama 4 tahun lamanya. Semasa Mas Bonang ini berada di dalam tahanan, di saat itu juga Mas Bonang mengalami berbagai kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang. Nah, beberapa orang ini itu seakan-akan mereka ini membentuk kubu sendiri-sendiri, semacam geng sendiri-sendiri. Ada yang berisi 5 orang dalam satu geng, ada yang berisi 7 sampai bahkan 10. Nah, di suatu ketika saat itu Mas Bonang ini sedang berada di dalam kamar mandi. Tiba-tiba dari belakangnya datang 10 orang yang entah apa penyebabnya. Mereka ini langsung memukuli dan menginjak-injak tubuh Mas Bonang. Mereka melakukan semua kekerasan itu dengan entah apa maksud. Sampai pada akhirnya setelah mereka puas melakukan itu, mereka pun berusaha untuk menenggelamkan kepala Mas Bonang ke dalam ember yang berisikan air. Saat itu Mas Bonang ini benar-benar udah hampir kehabisan nafas. Dia udah benar-benar hampir mau meninggal dulu. Dan untung saja kejadian itu dilihat oleh penjaga lapas melalui CCTV yang berada di sana. Nah, setelah penjaga lapas ini melihat hal itu, mereka langsung mendatangi Mas Bonang yang sedang dikeroyok oleh 10 napi. Yang Mas Bonang lihat, ada beberapa napi yang diamankan oleh penjaga sel itu. Dan di situ Mas Bonang juga melihat kalau napi-napi itu tidak dikembalikan ke selnya, entah dibawa kemana. Nah, semenjak kejadian itu, Mas Bonang menjadi orang yang benar-benar kayak trauma gitu. Dia ketakutan. Dia cuma bisa mojok di dalam selnya. Dia mojok sambil merintih ketakutan gitu. Kayak orang yang benar-benar gimana ya, trauma gitu loh, dulur. Karena hampir dibunuh, hampir saja. Siang malam dia nggak bisa tidur karena dia takut. Kalau misalkan di suatu ketika dia tertidur dan pada saat itu ada beberapa orang yang mungkin ya
berusaha untuk kembali membunuh Mas Bonang ketika Mas Bonang ini sedang tidur. Itulah yang menyebabkan Mas Bonang ini merasa takut ketika ia memejamkan matanya. Sampai pada akhirnya ada seorang bapak-bapak ya, bapak-bapak lansia lah, ya tidak terlalu tua. Dan beliau bernama Pak Sugeng. Pak Sugeng ini merupakan seorang narapidana lama. Dia menjalani masa hukuman selama 4 tahun. Kasusnya kenapa kok bisa Pak Sugeng itu berada di sana? Itu hampir sama dengan Mas Bonang, tentang penyalahgunaan narkoba. Di situ Pak Sugeng ini berusaha untuk mendekati Mas Bonang. Ya entah tujuannya untuk apa. Kalau menurut saya pribadi, mungkin untuk menjadikannya teman. Karena Pak Sugeng ini juga sama-sama orang yang pendiam gitu loh. Dia tidak memiliki teman di lapas itu. Suatu ketika, saat itu sedang jam istirahat ya, setelah semua para napi ini melakukan tugasnya sebagai seorang napi. Di tempat itu ada kayak semacam taman. Di situ berisikan ada lapangan untuk bermain bola basket dan lain sebagainya. Di situ ada. Pak Sugeng ini mendekati Mas Bonang yang sedang duduk termenung sendirian. Ketika itu Mas Bonang ini bingung. Dia juga merasa ketakutan karena dia takut Pak Sugeng ini merupakan salah satu orang yang ingin membunuh atau menyelakainya. Sebenarnya Mas Bonang takut. Tapi setelah mereka berdua ini ngobrol lama, disitulah Mas Bonang ini tahu apa maksud dan tujuan Pak Sugeng mendekatinya. Namun mereka berdua ini beda sel ya, beda sel. Jaraknya juga lumayan jauh antara sel Pak Sugeng dan juga sel Mas Bonang. Di saat mereka berdua ini sedang ngobrol, tiba-tiba dari kejauhan datang sekelompok orang, dan di situ Mas Bonang benar-benar ingat kalau sekelompok orang ini merupakan orang-orang yang pada saat itu berusaha untuk membunuh Mas Bonang di kamar mandi. Di situ dari kejauhan ini Mas Bonang lihat mereka mendatangi Mas Bonang dan juga Pak Sugeng. Mas Bonang bilang gini ke Pak Sugeng sambil bisik-bisik, Pak, itu mereka Pak yang mau bunuh saya Pak. Saya takut Pak. Mereka datang Pak ke kita Pak. Udah, nggak apa-apa. Kamu tenang aja, ada saya di sini. Udah kamu ngumpet aja di belakang saya, nggak apa-apa. Ada salah satu orang dari kelompok itu yang mungkin pimpinannya atau ketua gengnya mungkin. Orang itu berkata ke Pak Sugeng. Dia bilang gini, orang tua, minggir kamu. Mana si Bonang? Dah, nggak usah ngumpet-ngumpetin Bonang. Suruh dia keluar. Bawa dia ke sini. Dan di situ Pak Sugeng ini bilang, udahlah Gong, gak usah cari masalah Gong. Udah, kamu jangan ganggu anak ini Gong. Udah, kamu pergi aja sana. Kamu cari orang lain buat diganggu. Jangan ganggu anak ini Gong. Mas Bonang ini ngumpet di balik tubuh Pak Sugeng yang udah rentah. Nah kalau misalkan tiba-tiba dari kelompok tadi itu tiba-tiba marah dan memukul Pak Sugeng, hal itu hampir saja terjadi. Pak Sugeng tiba-tiba teriak ke penjaga lapas. Dia teriak seakan-akan minta tolong. Penjaga lapas pun langsung menghampiri. Setelah kelompok Bagong ini pergi meninggalkan mereka berdua, dan disitulah Mas Bonang bertanya kepada Pak Sugeng, Pak, emang mereka ini siapa sih? Kok Bapak bisa tahu mereka? Pak Sugeng ini sedikit menjelaskan tentang siapa Bagong sebenarnya. Bahwa Bagong itu merupakan seorang pimpinan narapidana yang membentuk sebuah kelompok atau geng dengan beranggotakan 10 orang. Bahkan bukan hanya Pak Sugeng yang mengetahui hal itu. Hampir semua narapidana yang ada di situ itu mengetahui hal itu, dan mereka semua itu kayak takut dengan sosok Bagong dan kelompoknya ini. Tapi tidak dengan Pak Sugeng. Setelah mereka berdua ini ngobrol cukup lama, selanjutnya mereka berdua pun masuk kembali ke sel. Selama mereka berteman, mereka berdua ini saling mengisi satu sama lain. Dimana Pak Sugeng itu sering sekali menasehati Bonang. Karena Pak Sugeng ini bisa dikatakan seorang narapidana senior ya. Dia ini udah berada di sana mungkin sekitar 3 tahun lebih ya. Karena saat itu 1 bulan menuju kebebasan dari Pak Sugeng. Nah, di saat 1 bulan menuju kebebasan Pak Sugeng, suatu hal yang benar-benar gak mengenakan
terjadi kepada Pak Sugeng. Bahkan hal ini yang membuat Mas Bonang merasa benar-benar kayak bersalah banget. Karena di suatu malam, saat itu tepat pada pukul 1:30 malam, di saat semua narapidana sedang tertidur di selnya masing-masing, terdengar suara teriakan minta tolong. Teriakan itu benar-benar jelas sekali, dan ketika mendengar suara yang begitu melengking dengan menyebut Sugeng mati, di situ Mas Bonang benar-benar kaget. Setelah Mas Bonang ini kayak berusaha untuk berpikir positif, dia ini sering lagi-lagi ngeliat penjaga lapas itu lagi-lagi bolak-balik lewatin sel dia. Sampai terakhir kalinya penjaga lapas lewat lagi di depan sel Mas Bonang dengan membawa sebuah tandu, dan di situ juga Mas Bonang melihat ada orang yang berpakaian seperti dokter. Di situ Mas Bonang udah benar-benar nggak karuan saat itu. Dia benar-benar udah ketakutan, dia khawatir dengan keadaan temannya itu. Dan benar saja, dulur, suatu hal yang mengejutkan terjadi. Karena ternyata setelah Mas Bonang ini melihat penjaga lapas dan juga seseorang yang mungkin itu adalah dokter lewat di depannya. Dan saat itu Mas Bonang kembali melihat orang tersebut itu balik lagi dari lapasnya Pak Sugeng. Dan tandu yang dibawa saat itu, di atasnya terbaring kaku sebuah tubuh yang tidak lain, itu merupakan tubuh dari Pak Sugeng. Di situ Mas Bonang benar-benar nangis dijeritan. Dia udah nggak karuan sekali. Dia nggak nyangka teman yang udah benar-benar dianggap sama Mas Bonang ini sebagai keluarganya, bahkan sebagai ayahnya sendiri, itu meninggal dunia dengan keadaan yang cukup tragis. Dia meninggal dunia saat itu. Mas Bonang, wah, kacau sekali pikirannya. Setelah meninggalnya almarhum Pak Sugeng, Mas Bonang kembali menjadi orang yang benar-benar tertutup. Dia kembali menjadi orang yang suka mojok di dalam selnya. Dan sampai pada akhirnya, suatu ketika saat Mas Bonang ini sedang tidur di selnya, saat itu dia dimimpikan oleh suatu hal yang benar-benar membuatnya bingung. Karena dalam mimpinya, Mas Bonang ini melihat sosok bapak-bapak yang bukan lain, itu merupakan sosok Pak Sugeng. Sosok Pak Sugeng ini melangkah dari sebuah tempat yang dilihat oleh Mas Bonang ini tempatnya gelap sekali. Dari kejauhan, Pak Sugeng ini tidak mengatakan satu kata pun. Di situ dia hanya melambai-lambaikan tangan, seakan-akan memanggil Mas Bonang dari kejauhan. Dan belum sempat Mas Bonang ini bertanya ada apa, tiba-tiba Mas Bonang melihat dari belakang tubuh Pak Sugeng itu muncul sesosok yang begitu besar dengan pakaian serba hitam yang secara tiba-tiba merangkul tubuh Pak Sugeng dari belakang dan menariknya ke arah kegelapan. Dan setelah itu tubuh Pak Sugeng udah benar-benar nggak kelihatan lagi. Nah, setelahnya Mas Bonang ini kembali bangun dari mimpinya. Dia sadar dari mimpinya. Saat dia bangun, keringatnya ini udah bercucuran di mana-mana. Karena dia bingung, ini ada apa sebenarnya? Kok tumben dia bisa mimpi kayak gini? Ini pertama kalinya Mas Bonang ini mengalami mimpi seperti itu. Karena Mas Bonang ini kayak ngerasa ada yang aneh dengan mimpinya. Ada suatu hal di balik mimpi itu. Nah, di pagi harinya, Mas Bonang ini sedang ngantri untuk mengambil jatah makan siang. Karena sistemnya menggunakan sistem antrian. Tiba-tiba dibuat kesal dengan anggota dari kelompoknya si Bagong yang secara tiba-tiba ya ini nyelonong gitu loh, nyerobot antrian milik Mas Bonang. Saat melihat anggota dari si Bagong ini nyelonong atau nyerobot antrian Bonang, Bonang ya cuma bisa kayak sabar gitu. Setelah selesai makan siang, semua narapidana pun kembali ke lapasnya atau ke selnya masing-masing. Dan di sel itu Mas Bonang kembali berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan kematian almarhum Pak Sugeng. Dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang kematian Pak Sugeng menurut dokter. Pak Sugeng ini mengalami
gangguan pada salah satu jantungnya yang mengakibatkan dia mengalami sesak nafas. Dan saat itu sesak nafasnya ini benar-benar parah, sampai pada akhirnya dia pun dinyatakan meninggal. Dokter hanya menyatakan bahwa kepergian atau kematian Pak Sugeng itu dikarenakan penyakit jantung yang kumat. Dan padahal si Bonang ini atau Mas Bonang ini benar-benar tahu kalau Pak Sugeng selama ini tidak pernah mempunyai riwayat penyakit jantung. Karena saat itu Pak Sugeng ini pernah bercerita sendiri ke Mas Bonang. Di situ Mas Bonang heran. Ini berarti ada yang nggak benar tentang kematian almarhum Pak Sugeng. Dan benar saja. Di malam harinya, saat itu Mas Bonang ini kembali mengalami sebuah hal mistis ya. Karena saat Mas Bonang ini sedang berada di pojokan selnya, dia melihat ada sosok hitam yang berjalan begitu cepat melewatin selnya. Dia langsung mendekat jeruji besi yang ada di sana. Dia mendekat, ditempelin tangannya. Terus dia kayak ngintip-ngintip. Dan dia benar-benar melihat sosok itu masuk ke dalam sel. Yang dimana sel ini merupakan sel dari almarhum Pak Sugeng. Yang di dalamnya itu berisikan 7 orang. Dan dari 7 itu ada salah satu anak buah dari Bagong. Gak selang beberapa menit ya, mungkin hanya beberapa detik saja. Tiba-tiba Mas Bonang ngedenger suara teriakan orang minta tolong dari sel itu. Benar-benar jelas sekali, kencang sekali. Setelah Mas Bonang ini kayak memperhatikan, dia cuma mikir, kok nggak ada orang yang kayak ngedenger suara teriakan itu. Karena semua napi yang ada di situ, jaraknya nggak terlalu jauh, tapi kenapa semuanya kayak nggak ngegubris suara itu? Mereka tertidur pulas gitu loh. Dan bahkan di situ hanya terdengar suara teriakan 1 orang saja, sedangkan di dalam napi itu aja ada 6 orang, sebenarnya 7 sama almarhum Pak Sugeng. Karena almarhum Pak Sugeng ini udah meninggal, jadi tinggal 6. Di situ Mas Bonang ini bingung, ini ada apa sebenarnya? Dan nggak lama dari itu, orang ini teriak lagi, tolong, iya ampun, saya disuruh bunuh kamu, disuruh Bagong. Dan dia langsung menyimpulkan bahwa yang dimaksud ngebunuh dan yang dimaksud dibunuh oleh orang itu tidak lain merupakan almarhum Pak Sugeng. Wah, di situ Mas Bonang langsung menyimpulkan hal itu dan dia langsung marah. Dia benar-benar kayak emosi banget. Ya, kalau misalkan sel itu nggak ada jeruji besinya, mungkin udah dijebol, Mas Bonang udah habisin itu orang. Karena saat itu udah marah bener, dia udah bener-bener kepancing emosi. Cuman karena ada jeruji besi yang membatasi, dia nunggu sampai di pagi harinya. Benar saja, Mas Bonang mendatangi orang itu dan tanpa basa-basi, Mas Bonang ini langsung menghajar orang itu. Dihajar habis-habisan, bahkan sampai hampir tewas. Hidungnya patah, wajahnya babak belur, udah gak karuan, semuanya udah bercucuran darah. Perkelahian itu menggegerkan semua narapidana. Saat itu kelompok Mas Bagong yang mendengar adanya anggota mereka yang dihajar habis-habisan oleh Bonang, mereka langsung lari menuju tempat itu. Dan ternyata setelah mereka ini, kelompok Bagong ini sampai di tempat itu, mereka nggak melihat adanya Bonang maupun anak buahnya yang ada di situ. Beberapa narapidana yang sehabis melihat perkelahian antara Bonang dan juga salah satu anak buah dari Bagong. Saat itu, Bagong ini bertanya ke salah satu narapidana yang ada di sana. Dia nanya, "Ini mana anak buah gua yang berantem? Mana yang dipukulin sama Bonang? Mana?" Dan di situ, anak buah Bagong itu udah dibawa ke ruang rumah sakit yang ada di lapas itu. Dia juga nanya, Bagong ini nanya, "Terus di mana? Di mana si Bonang? Bonang kemana?" Di situ narapidana ini juga bilang kalau Bonang itu udah dibawa sama petugas lapas dan entah dibawa kemana. Nah, setelahnya Bagong ini langsung menuju ke salah satu ruangan yang tidak lain itu merupakan ruang medis yang ada di lapas itu. Dan di situ
Bagong ini kaget ketika ngeliat kondisi anak buahnya yang wajahnya ini udah full perban, bener-bener full perban ditutupin. Bahkan dokter ini bilang kalau ternyata anak buah Bagong itu mengalami patah tulang di bagian hidungnya dan juga bagian telinganya. Kemudian bibirnya ini sobek. Kemudian pelipis matanya juga sobek. Di situ kayak Bagong ini heran. Ini sebenarnya yang mukulin anak buahnya itu benar-benar Bonang atau bukan? Kok bisa sampai separah ini? Karena yang mereka tahu, Bonang ini merupakan sosok narapidana yang terkenal culun gitu. Dia kayak penakut. Nah sekarang kok bisa sampai kayak gitu? Setelah kejadian itu, mungkin kalian berpikir dan bertanya-tanya, di mana Bonang berada dan dibawa kemana sebenarnya Bonang ini sama penjaga lapas. Dan ternyata Bonang ini diisolasi dan dia dijauhkan dengan narapidana lainnya. Dia dimasukkan ke dalam salah satu sel, yang sel ini itu terkenal oleh sebagian narapidana dengan sebutan sel tikus. Mungkin kalian penasaran dengan sel itu. Sedikit saya jelaskan ya tentang sel tikus. Sel tikus ini merupakan sebuah sel yang ruangnya itu cukup sangat kecil sekali. Mungkin hanya cukup satu orang saja di dalamnya. Dan di sel itu, para narapidana yang ada di dalamnya itu nggak bisa selonjor. Dia cuma bisa berdiri ataupun jongkok. Entah itu siang maupun malam, entah itu dalam keadaan tidur ataupun tidak. Mereka ini cuma bisa berdiri, ya maksimal jongkok gitu. Dan sel ini itu diberlakukan untuk para narapidana yang memiliki masalah selama berada di lapas. Ya seperti contohnya Mas Bonang ini. Karena Mas Bonang ini berkelahi, dia harus dimasukkan ke dalam sel isolasi atau yang biasa disebut dengan sebutan sel tikus selama 1 bulan lamanya. Mungkin bisa kalian bayangkan ya, gimana rasanya 1 bulan berada di sel tanpa duduk, tanpa kalian bisa selonjor. 1 bulan lamanya. Dan di sel itu juga Mas Bonang ataupun narapidana yang lainnya itu harus membuang air kecil atau membuang kotoran, maupun kotoran kecil maupun kotoran besar ya, di tempat itu juga. Nggak ada kamar mandi karena kayak sebengkep kotak gitu loh. Mungkin kalau dijabarkan secara awam itu kayak kandang, sebuah kandang. Depannya jeruji, samping kanan kirinya itu tembok, belakangnya tembok, udah gitu doang. Kecil sekali tempatnya. Benar-benar saat itu mungkin ya tersiksa sekali. Dan di situ Mas Bonang ini harus berpikir positif setiap harinya. Dia nggak boleh menghalu, dia tidak boleh berimajinasi. Karena hal itu bisa menyebabkan sebuah gangguan gila. Dan nggak sedikit juga dari narapidana yang udah masuk ke sel tikus itu mengalami beberapa gangguan. Contohnya, ada yang lumpuh sampai dia tidak bisa jalan. Kemudian ada juga yang mengalami gangguan jiwa karena stres. Dan bahkan, ada beberapa narapidana yang saking tidak kuatnya sampai dia ini meninggal di dalam sel. Nah, selama sebulan, Mas Bonang ini harus berada di tempat itu. Ia cuma bisa berdiri dan jongkok tanpa bisa selonjor atau meluruskan kakinya. Saat itu, Mas Bonang ini juga sering mengalami hal-hal aneh. Karena di suatu ketika nih ya, Mas Bonang mengalami sebuah mimpi. Di dalam mimpinya, Mas Bonang melihat banyak sekali orang-orang yang sedang disiksa di tempat itu. Dan Mas Bonang juga melihat ada banyak jasad atau tubuh yang membusuk di tempat itu. Mas Bonang ini benar-benar melihat. Bahkan di dalam mimpinya Mas Bonang ini kayak jalan mengelilingi tempat itu. Dia ngeliat tuh di dalam sel itu. Dan disitulah Mas Bonang ini kayak mikir, wah ini kayaknya udah nggak bisa selamat ini saya. Dia mikir gitu. Setelah 1 bulan pun berlalu, Mas Bonang selesai. Ya selesai setelah mencicipi sel tikus itu. Dan setelah keluar, benar saja, Mas Bonang ini dia nggak bisa berjalan.
Dan untungnya kelumpuhannya ini hanya bersifat sementara. Hanya beberapa minggu dia tidak bisa berjalan atau mengalami kelumpuhan. Jadi dibawa. Selama beberapa minggu ini Mas Bonang ini berada di ruang medis. Dan setelah sembuh dia pun keluar dan dia harus melanjutkan masa tahanannya yang hanya tinggal beberapa bulan lagi di dalam sel lamanya. Saat itu Mas Bonang ini kebingungan karena dia nggak ngelihat adanya kelompok dari Bagong. Di situ Mas Bonang bingung loh, ini kelompok Bagong itu kemana? Kok nggak ada? Apa dia udah bebas atau dia nyogok polisi untuk dibebaskan? Dan ternyata setelah Mas Bonang ini bertanya ke salah satu narapidana yang ada di sana, narapidana ini bilang, oh Bagong sama temen-temennya udah dipindah Mas. Itu Mas Bonang bingung dong, dipindah. Kenapa kok bisa dipindah? Nah, setelahnya Nabi ini bilang, gini Mas, semenjak Mas Bonang ada di sel tikus, Bagong itu kan punya anak buah dan Mas mungkin ingat salah satu anak buah Bagong yang pernah dihajar habis-habisan sama Mas tuh, yang menjadikan Mas masuk ke sel tikus. Nah, setelah anak buah Bagong yang dihajar Mas itu keluar dari ruang medis, dia ngalamin kayak hal-hal yang di luar nalar Mas. Suatu malam Mas, saya ini ngelihat benar-benar, bukan hanya saya, bahkan beberapa napi lain, bahkan yang satu sel itu melihat Mas, anak buah Bagong yang ada di sel itu secara tiba-tiba kelempar ke jeruji Mas, kencang banget. Nggak tahu apa yang membuat dia terlempar Mas. Kita semua bingung. Dan setelah kejadian itu, selang beberapa hari, anak buah Bagong yang Mas hajar itu, dia ngaku ke polisi Mas, kalau ternyata memang dia yang ngebunuh almarhum Pak Sugeng. Mereka dipindah ke lapas lain Mas, masa hukumannya juga ditambah, bahkan jadi seumur hidup Mas, karena kasus pembunuhan berencana di sel. Dan di situ Mas Bonang pun kayak lega gitu loh mendengar hal itu. Dia langsung oke, yaudah, syukur dia kalau gitu. Dan setelahnya Mas Bonang pun masuk dalam sel. Di malam harinya ya, dia kembali melihat sosok Pak Sugeng yang melintas. Dan sebelum sosok Pak Sugeng ini melintas, bukan hanya sekedar melintas ya, jadi jalan di depan sel Mas Bonang dan dia berhenti tepat di depan besi atau jeruji besi, menghadap ke arah Mas Bonang sambil tersenyum. Dan di situ Mas Bonang sadar akan hal itu. Dia tahu kenapa kok almarhum Pak Sugeng itu tersenyum ke arah dia. 4 tahun lebih 1 bulan selama Mas Bonang ini menjalani masa hukumannya di dalam sel itu. Dan di sini saya ingetin lagi, kalau Mas Bonang itu minta ke saya untuk tidak menyebutkan di mana letak lapas yang ia singgahi pada saat itu. Itu Mas Bonang nggak mau orang-orang tahu tentang lapas itu. Sedulur-sedulurku tapak misteri dimanapun kalian berada, kisah ini merupakan kisah nyata yang dibagikan langsung oleh Mas Bonang kepada kami. Dan dari kisah ini Mas Bonang meminta untuk saya menyampaikan sebuah pesan agar kalian semua tidak pernah sekalipun mencoba untuk terjerumus ke suatu hal yang nantinya akan merugikan diri kalian sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.